Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan kuliah pertemuan ke-11, yaitu membahas mengenai cash flow untuk capital budgeting. Ya, minggu kemarin kita sudah membahas kriterianya, sekarang kita membahas cash flow-nya. Jadi arus kas masuk maupun keluar, ya, gitu. Oke. Jadi ini kita lebih ke prakteknya ya. Prakteknya kalau mau menghitung capital budget itu seperti apa. Jadi ini melanjutkan yang kemarin. Cuma memang ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan cash flow-nya, ya, cash flow. Nanti akan ada, saya pakai dua slide, ya, dua slide. Satunya ini, satunya yang slide edisi yang lalu, ya. Materi menentukan arus kas incremental, ya. Jadi kalau kita menghitung capital budgeting itu adalah kita hitung kenaikan revenue atau penurunan cost. Jadi tidak menjadi, ya. Jadi revenue-nya menjadi tidak. Revenue-nya tuh naik berapa, cost-nya tuh turun berapa, ya. Jadi nanti kalau ada kata-kata revenue-nya menjadi, nah itu harus dilihat revenue-nya sebelumnya, ya. Yang kedua adalah menghitung arus kas proyek, inflasi dan capital budgeting, dan arus kas pada proyek penggantian, ya. Penggantian itu kita tidak benar-benar baru, artinya apa? Kita seperti mengganti mesin yang lama, ya. Jadi ada mesin dulu, kemudian kita ganti dengan mesin yang baru. Nah, otomatis mesin yang lama ini sudah punya cost, sudah punya revenue, makanya kita hitung incrementalnya saja, ya. Kenaikannya saja atau penurunannya saja, ya. Kita mulai aja menentukan arus kas incremental, ya. Arus kas incremental mengarah pada suatu tambahan arus kas yang diperoleh dari perusahaan dari proyek baru, ya. Jadi kalau perusahaan ini melaksanakan proyek baru, ini kita hitung incremental cash flow-nya atau tambahan arus kas yang masuk, ya. Rumusnya adalah incremental project cash flow sama dengan firm cash flow with the project dikurangi firm cash flow without the project, ya. Ini kalau baru, ya, kalau baru, ya. Jadi cash flow dengan adanya proyek yang baru dibandingkan dengan dikurangi dengan cash flow sebelum ada proyek yang baru, ya, tidak ada proyek. Nah, gitu, kita kurangkan, oke. Ya. Kemudian ini panduannya. Satu, apabila terdapat sunk cost, misalnya nih market research dan overhead cost, misalnya utilities expense, maka biaya-biaya ini bukanlah arus kas incremental, ya. Saya jelaskan dulu, sunk cost. Itu terjemahnya apa sih sunk cost? Sunk cost, terjemahnya apa? Sunk. Tenggelam, Pak. Ya, biaya tenggelam, ya, biaya tenggelam. Ya. Atau kalau dosen saya dulu ngomong biaya nostalgia, ya. Biaya nostalgia itu apa? Kita hanya bisa mengenang dia sebagai biaya waktu kita mengeluarkan uang kasnya, tapi biaya itu nggak bisa kita apa-apakan lagi, ya. Atau kalau di cost itu dikatakan irrelevant cost atau biaya yang tidak relevan kita perhitungkan dalam menghitung cost suatu barang. Nah, itulah sunk cost. Contohnya adalah market research atau riset pasar, ya. Kalau perusahaan mau memperkenalkan produk baru, biasanya dia melakukan riset pasar lebih dahulu. Bagaimana minat konsumen terhadap barang ini, kebutuhannya gimana. Nah, itu dikatakan sunk cost. Kenapa? Karena walaupun hasilnya tidak menyenangkan atau sebaiknya kita tidak melaunching produk ini sekarang, gitu ya, katakanlah gitu. Kita tetap keluar uangnya sudah ketika kita melakukan riset, ya, riset. Seperti kalau capital budget ini contohnya adalah biaya tenaga ahli untuk menganalisis kita mau nggak, pabrik kita mampu nggak membeli mesin ini, ya, dari sisi listrik, dari sisi bangunan, dari sisi apa. Nah, itu
biaya untuk riset itu sudah kita keluarkan. Ya, kita nggak mungkin minta lagi bila kita tidak jadi melaksanakan proyek itu. Ya, itu yang dinamakan sebagai sunk cost. Demikian juga dengan overhead cost, utilities expense. Ya, itu bukanlah atau tidak dimasukkan ke dalam arus kas incremental. Ya, atau kita biarkan saja dia. Ya. Nah. Oke. Yang kedua, arus kas incremental dipandang sebagai sebuah efek sinergi positif dan negatif, serta juga sebagai opportunity cost. Ya, opportunity cost itu apa? Adalah keuntungan ataupun cost yang kita korbankan karena kita tidak jadi mengambil pilihan itu. Misalnya kita punya dua pilihan nih, A dan B, ya, A dan B, ya. Kemudian kita memilih pilihan A, ya, pilihan A. Makanya kita tidak bisa mengambil keuntungan yang ada di pilihan B serta cost yang ada di pilihan B karena kita memilih pilihan A, gitu ya. Ini sering saya katakan, misalnya nih Anda diterima di PKN STAN sama di UI, Anda pilih PKN STAN, Anda nggak bisa ngambil keuntungan yang Anda tinggalkan di UI, nggak bisa ngambil. Nah, itu yang disebut opportunity cost. Demikian juga dengan cost-nya. Anda tidak akan dikenakan cost kalau Anda belajar di UI. Ya, Anda akan dikenakan keuntungan maupun cost ketika Anda belajar di PKN STAN. Nah, itu disebut opportunity cost. Ya. Nah. Terkait kebutuhan modal kerja ini yang ditanyakan kemarin ya, modal kerja atau working capital requirement, yaitu ada kebutuhan yang muncul terhadap tambahan modal kerja dalam bentuk arus kas masuk dan arus kas keluar. Terkadang terjadi ketidakcocokan. Kenapa sih capital ini kita butuhkan? Misalnya nih, kita mau beli mesin baru, ya, otomatis dia perlu tempat kan, tempat ada AC-nya, ya. Untuk mempertahankan performanya kita butuh orang untuk apa? Untuk melakukan perawatan. Nah, itu disebut working capital requirement atau hal-hal yang dibutuhkan kalau kita mengadakan proyek baru tersebut. Ya. Makanya dia muncul di awal dan di akhir. Di awal kenapa? Ketika kita mau melaksanakan proyek tersebut. Di akhir kenapa? Karena kita sudah tidak perlu dia lagi, makanya uangnya dikembalikan ke arus kas. Jadi working capital ini dibutuhkan ketika kita akan memulai proyek dan kita tidak butuhkan ketika kita atau proyek itu berakhir. Makanya nanti di awal tahun kita mengurangi arus kas, ya, di akhir tahun akan menambah. Nah, yang empat ini yang paling penting. Abaikan pembayaran bunga dan financing cost lainnya yang dihitung dalam suatu tingkat diskonto tertentu. Nah, kalau di akuntansi intermediate, kita kadang-kadang dibebankan oleh financing cost, ya, atau biaya bunga terhadap pinjaman atas suatu proyek. Nah, di sini di manajemen keuangan kita abaikan, ya, kita abaikan. Ya, oke. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Ya, jadi empat ini harus kita perhatikan ya. Yang empat ini ya. Sunk cost, opportunity cost, working capital requirement, dan abaikan financing cost. Ya. Oke, ada pertanyaan? Izin Pak. Ya, silakan. Yang working capital requirement tuh, itu maksudnya terkadang terjadi ketidakcocokan itu dalam hal apa ya Pak? Misalnya begini ya, seperti kemarin ada yang nanya ke saya ya, Pak, bagaimana dengan SDM Pak? SDM itu kan apakah ketika proyek itu selesai SDM-nya kita hilangkan gitu kan? Nggak bisa seperti itu juga ya.
Makanya kadang-kadang terjadi ketidakcocokan antara hitungan dengan praktek gitu ya. Jadi ini arus kas yang harusnya misalnya kita keluar working capital awalnya 100.000 ya. Karena kita di akhirnya tidak menggunakan apa lagi proyek ini, makanya biasanya sih kita tambahkan ke arus kas 100.000 juga, tapi tidak seperti itu kenyataannya ya. Otomatis kalau kita punya pegawai, masa pegawainya diberhentikan begitu saja, tidak dikasih pesangon atau apa gitu ya. Makanya dalam misalnya kita punya mesin ya, kita butuh pegawai untuk melakukan perawatan mesin ya. Kita butuh pegawai khusus untuk apa? Untuk mentreatment mesin tersebut. Nah, ketika mesin ini tidak terpakai, apakah pegawainya kita selesaikan juga? Nah, ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Jadi kadang-kadang itu tidak cocok antara arus kas masuk dan arus kas keluar. Nah, itu yang menyebabkan kadang-kadang nggak sesuai dengan ini teorinya. Kalau teori kan misalnya kita awal tahun butuh dana 100.000. Artinya 100.000 ini akan dikembalikan di akhir tahun gitu kan. Karena mesinnya sudah tidak kita gunakan. Ya, gitu. Tapi mungkin nggak benar-benar 100.000. Makanya ketidakcocokan itu karena itu. Ya. Gitu. Ya. Ini inventory juga, receivable juga ya. Pokoknya working capital requirement adalah current asset dikurangi current liabilities. Ya, gitu. Oke. Jelas? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Belum, Pak. Ya, oke. Nah, sekarang kita menghitung arus kas suatu proyek ya. Menghitung arus kas suatu proyek. Karena ini proyeknya berlangsung berapa tahun, makanya kita butuh laporan keuangan performa atau perkiraan atas laporan keuangan di masa depan ya. Dengan demikian kita dapat menghitung free cash flow. Free cash flow sama dengan NOI atau EBIT, ini EBIT ya, EBIT ya, atau EBT ya, EBT dikurangi pajak ya, ditambah depreciation expense ya. Ini nanti nggak usah dihafalkan karena di belakang ada cara menghitungnya ya, gitu. Ketemulah bukan nopet ya, ketemulah berapa ya. Karena kenapa kita tambah depresiasi? Karena depresiasi itu merupakan non cash expense. Dikurangi kebutuhan kita ketika membeli aset tetap ya atau capex ya. Increase in capital expenditure ya. Dikurangi lagi increase in net working capital ya. Nanti prakteknya di belakang ada ya, gitu. Nah, ini keterangannya. Pada saat kita menghitung pendapatan perusahaan yang dikenakan pajak, maka biaya depresiasi atau beban depresiasi dapat kita kurangkan. Ya, pertama kali kita kurangkan. Begitu kita menghitung EBT atau EBIT, kurangkanlah biaya depresiasi. Tapi kita tahu depresiasi bukanlah
cash expense atau kita tidak pernah keluar uang kasnya untuk beban depresiasi, ya. Makanya itu untuk mencari cash flow-nya kita harus tambahkan beban depresiasi ini, ya, itu, ya. Jadi pertama kali untuk menghitung EAT kita kurangkan, ya, kita kurangkan depresiasi. Kemudian untuk menghitung cash flow kita tambahkan depresiasi lagi. Nah, ya. Oke. Nah. Kemudian cara menghitung depresiasi tahunan menggunakan metode garis lurus. Nah, ini mau nggak usah diajari ya. Cost of equipment ditambah shipping and installation dikurangi expected salvage value dibagi dengan life of equipment. Jadi cost ditambah biaya kirim dan instalasi dikurangi perkiraan nilai sisa dibagi perkiraan masa manfaat. Nah, kalau metodenya garis lurus, ya. Nah, ini misalnya nih. Ini mah nggak usah diajarin ya. Suatu perusahaan membeli peralatan senilai 500.000 dengan tambahan biaya pengiriman serta pemasangan 50. Jadi cost-nya berapa? Cost-nya? Cost dari equipment ini berapa? 550, Pak. 550 ya. Berapakah biaya depresiasi tahunan jika peralatan tersebut diharapkan memiliki masa manfaat 10 tahun dan nilai sisa 25.000? Berarti 550 dikurangi 25.000 dibagi 10. Nah, ini ya. Gampang lah ini ya. Nah, ini ada 4 langkah dalam menghitung prosedur menghitung arus kas proyek. Ya, 1, mengestimasi arus kas operasional. Nah, inilah makanya kita kenapa kemarin belajar arus kas ada 3 bagian. Pertama operasional, kedua investing, ketiga financing. Yang kita lihat adalah arus kas operasional. Ya. Yang kedua, menghitung kebutuhan modal kerja dari suatu proyek. Nah, ini adalah investasi kita ke proyek, membeli mesin, ya, instalasi, ongkos angkut, nah, ya, working capital yang dibutuhkan berapa, ya, gitu ya. Kemudian menghitung kebutuhan pengeluaran modal proyek, menghitung arus kas bebas dari proyek, dan terakhir menghitung terminal cash flow, ya, terminal cash flow itu cash flow yang terakhir, yang paling akhir. Langkah pertama adalah mengestimasi arus kas proyek. Rumusnya adalah NOI atau EAT dikurangi taxes ditambah dengan depreciation expense. Ya. NOI, net operating income atau EAT, ya, earning before taxes dikurangi taxesnya berapa atau disebut juga NOPAT, ya, net operating profit after tax, ya, ditambah depreciation expense, atau ini EBIT dikurangi taxes ketemu EAT, earning after tax ditambah dengan depreciation expense, ya. Kedua, menghitung kebutuhan modal kerja proyek. Pada saat penjualan meningkat, saldo piutang dagang cenderung akan bertambah, betul kan? Kenapa? Karena biasanya penjualan dilakukan secara kredit. Di sisi lain, proyek baru dapat meningkatkan investasi perusahaan dalam bentuk persediaan. Nah, keduanya berdampak pada arus kas keluar. Inilah yang namanya working capital requirement. Ya, working capital requirement, ya, kebutuhan working capital. Ya, jika perusahaan mampu mendanai sebagian atau seluruh perjalanan dagangan menggunakan kredit usaha, maka hal ini dapat menggantikan pengeluaran tunai
Sehingga peningkatan bersihnya adalah sebagai berikut ya. Increase in net working capital sama dengan increase in account receivable dikurangi increase in inventory ditambah increase inventory dikurangi increase in account payable. Ya, ini increase ya. Kalau decrease berarti mengurang. Sama seperti rumusan kemarin ketika kita menghitung cash flow dengan menggunakan direct method. Ya, direct method. Ketiga, menghitung kebutuhan pengeluaran suatu proyek. Pada saat proyek berakhir, maka kita akan menambahkan nilai sisa aset ke dalam arus kas bebas di tahun terakhir bersamaan dengan pemulihan modal kerja operasional. Jadi pada akhir tahun terakhir, ya, tahun atau terminal cash flow-nya, kita akan menambahkan nilai sisa aset ke dalam arus kas bebas, ya, dan working capital-nya. Oke, ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu? Mengenai 4 langkah itu tadi? Mengenai 4 langkah itu tadi? Kalau nggak ada, kita coba hitung arus kas operasional sebuah proyek. Ya, kita gunanya nanti gunakan slide saya yang baru ini karena slide yang kemarin tuh banyak miss-nya atau banyak tumpang tindihnya. Ya, Credit Accounting Company sedang mempertimbangkan rencana investasi dalam membentuk pembelian mesin jahit yang dikaitkan dengan perubahan terhadap pendapatan suatu proyek, ya. Jadi dia tuh ingin beli mesin jahit baru, ya. Mesin jahitnya ini 5 tahun, ya. Perkirakan proyeknya 5 tahun, ya. Jadi kalau kita lihat cash flow-nya seperti ini, ya. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, ya. Ini kita akan memperoleh cash flow berapa, ya. Operasional cash flow tahun pertama sampai kelima sama dengan jumlah tambahan pendapatan dikurangi biaya operasional dikurangi pajak ditambah depresiasi. Nah, ini ya. Proyek ini ya. Kita beli equipment 200.000, oke, ya. Kemudian sudah masa manfaatnya 5 tahun atau project life-nya 5 tahun. Nah, begitu 5 tahun dia tidak mempunyai salvage value atau tidak punya nilai sisa. Depreciation SP-nya 40.000 per tahun atau 200.000 dibagi 5. Ya. Cash operating SP-nya adalah 5.000. Kenapa minus? Karena expand, ya. Revenue-nya dia bisa menghasilkan revenue sebanyak $240.000 per tahun, ya. Growth rate revenue-nya tidak ada, berarti penghasilannya tetap 240.000 per tahun sampai 5 tahun, ya. Cost of goods sold dibandingkan dengan revenue-nya sama dengan 60%, ya. Atau gross profit margin-nya berapa? Kalau begini, gross profit margin-nya berapa persen? Kalau diubah nih, gross profit margin-nya berapa persen? Berapa? 40%. 40%. Ya. Investment in net operating working capital 70.000. Nah, jadi untuk menjalankan mesin ini sampai bisa jalan atau ada tempatnya, listriknya, bahan bakunya itu butuh 70.000. Nah, gitu ya. Kemudian required rate of return-nya 15% dan tax rate-nya 30%. Jadi ini untuk mendiskontokan proyek ini untuk menghitung NPV-nya, ya. Ini adalah
tarif pajaknya. Oke ya? Ya, kita hitung sekarang. Menghitung arus kas masuk dari tahun pertama sampai tahun kelima. Ya. Nih, revenue-nya 240.000. Tidak ada kenaikan, berarti akan sama terus dari tahun pertama sampai tahun kelima. Oke, COGS-nya adalah 60% dari revenue. Ya, berarti 60% kalikan 240. Gross profit-nya sama dengan 96% atau 40% kalikan 240. Ya, atau 240 dikurangi 1,44 sama aja ya. Nah, ini operating expense-nya. Cash operating expense-nya 5.000, depresiasinya 40.000 ya. Berarti 96 dikurangi 45.000. NOI-nya, net operating income-nya atau EBIT-nya adalah 51.000. Ya. Taxes-nya 30% ya. 15,3. Jadi NOI-nya, NOPAT-nya atau net operating profit after tax atau EAT-nya adalah 35.700. Yo, ya. Untuk mencari cash flow-nya kita tambahkan dengan depresiasi. Tambahkan depresiasinya tadi 40.000. Ya. Berarti dari tahun pertama sampai tahun kelima kita ada cash flow sebesar 75.700. Oke, ada pertanyaan dulu di sini? Ada pertanyaan dulu? Ambil dulu. Oke, ada pertanyaan dulu? Izin bertanya, Pak. Kalau misalnya growth rate-nya tidak 0%, apakah berpengaruh ke operating cash flow-nya, Pak? Berpengaruh kalau ini growth-nya misalnya 10% per tahun, berarti ini tahun kedua berarti berapa? 240.000 ditambah 24.000. Makanya ini akan beda-beda dari tahun pertama sampai tahun kelima. Kalau ada growth-nya, ya, otomatis COGS-nya berbeda. Nah, gross profit-nya juga beda. Karena dia ada kenaikan 10%. Nah, gitu loh. Makanya kalau 10%, revenue kan bukan 240.000 lagi, tapi tahun kedua menjadi 240.000 ditambah 24.000. COGS-nya juga berubah. Nah, gitu ya. Itu. Oke. Jadi akan berubah semua. Operating NOI-nya akan berubah. Nah, gitu ya. Ini kebetulan tidak ada growth-nya, jadi stabil atau stagnan lah katakanlah gitu. Kalau nggak mau dikatakan stabil ya stagnan. 240.000 dolar per tahun penghasilannya seperti itu. Tidak ada growth-nya, jadi tidak ada peningkatan apapun. Ya. Oke. Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Ini contoh gampang ya, contoh gampang tidak ada kenaikan ya. Biasanya nanti kalau di soal ujian ada kenaikan, ada growth-nya, gitu ya. Oke.
Ada lagi? Ya, ini karena COGS-nya berdasarkan persentase dari revenue, maka kalau ini naik, ini juga naik. Ya, gross profit-nya juga berubah. Nah, itu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Ya, berarti dari tahun pertama sampai kelima cash flow-nya 75.700 ya. Kita simpan dulu 75.700. Ya. Ya. Nih keterangannya atau analisisnya, proyek ini memberikan kontribusi sebesar 35.700 ke dalam income operasional atau net income NOI ya, net operating income ya, dengan berbasis pendapatan tahunan sebesar 240.000. Selama depresiasi bukan merupakan biaya non tunai, maka untuk menghitung arus kas kita harus tambahkan ke NOI-nya. Makanya tadi arus kasnya menjadi 75.700 ya. Karena ditambah 40.000 ya. Nah, ya. Proyek memberikan kontribusi sebesar 75.700 ke dalam cash flow. Ya, cash flow-nya sudah kita singkirkan dulu, ya. Kita singkirkan dulu, kemudian kita menghitung NPV. Nah, kalau hitung NPV kita butuh cash flow tahun ke-0. Itu baru tahun pertama sampai tahun ke-5. Kita butuh cash flow tahun ke-0. Nah, kita hitung cash flow-nya pada awal tahun dan akhir tahun. Ingat ya, awal tahun dan akhir tahun. Tadi di awal tahun dia membutuhkan net working capital sebesar 70.000. Makanya ada penambahan arus kas keluar sebesar 70.000 di tahun ke-0 dan ada tambahan arus kas masuk 70.000 di tahun terakhir. Ya. Dengan tingkat diskonto 15%. Tingkat diskonto ini sama dengan required rate of return. Ya, makanya skemanya akan berubah seperti ini. Nah, ya. Tahun ke-0 dia keluar uang 200.000 untuk membeli equipment. Ya, ditambah lagi 70.000 untuk net working capital. Jadi tahun pertama kita keluar uang sebesar minus 270.000. Ya. Tahun pertama sampai keempat 75.700 plus tahun kelimanya. Tapi ingat, tahun kelima yang 70.000 ini dikembalikan. Makanya dia dapat tambahan lagi 70.000 menjadi 145.700. Oke, ya. Nah, ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu? Nah, ini disebut initial outlay. Yang tahun kelima disebut terminal cash flow. Ya. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Ya. Ya. Kemudian kita akan coba hitung nih. Ya, skemanya dia keluar 270, masuk tahun pertama sampai tahun keempat 75.700, tahun kelima masuk lagi 145.700. Oke. Oke, kita hitung-hitung pakai Excel ya, pakai Excel. Nanti saya jelaskan ya. Tahun pertama tadi keluar berapa?
minus 270 ya. Nah, tahun kedua masuk berapa? 75.700 sampai tahun keempat 75.700 tahun kelima masuk 145.700. Nah, kenapa ini muncul persen? Ada. Satu 145.700 ya. Kemudian kita NPV ya, plus NPV berapa? Tarifnya berapa? Tadi rate of return-nya berapa? 15%. 15% ya. Titik koma disorot ini. Ini saja ya, ini saja. Enter. Nah, ketemu 28875,75 plus kan? Ya, plus ini. Nah, berarti NPV-nya adalah 18.561. Terima atau tolak? Terima atau tolak? Terima, Pak. Terima ya. Nah, sekarang hitung PI-nya, PI atau PI. Ya, gimana PI-nya ngitungnya? NPV arus kas masuk dibagi NPV arus kas keluar. Ya, dibagi plus per minus salah. Oh, plusnya ini per PI-nya adalah 1,069. Pasti di atas 1 ya, karena NPV-nya positif. Kita hitung IRR-nya juga. Plus ya, semua ya. Hitung semua. IRR, kita hitung ini. Nah, IRR-nya 18%. Di atas 1 di bawah? Di atas 1 di bawah required rate of return? Di atas. Di atas, Pak. Kita terima. Ya, gitu. Oke. Ya. Jadi ini soal yang mudah, karena tidak ada apa kerikil-kerikil di tengahnya, normal-normal saja. Ya, makanya cash flow-nya juga hampir sama ya dari tahun pertama sampai tahun keempat. Yang beda di tahun terakhir, ya, karena ada pengembalian net working capital. Ini saya katakan mudahnya adalah pengembalian net working capital, dan bila nanti ya fixed asetnya bisa dijual, ya, aset tetapnya bisa dijual, makanya ini ada tambahan lagi uang yang masuk, ya, uang yang masuk. Ya, oke. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Bertanya, Pak. Ya. Itu yang additional net working capital itu 70.000 bukannya emang dijual, Pak? Enggak. Namanya. Jadi gini loh. Dia untuk memakai mesin itu butuh ruangan kan? Butuh tambahan listrik kan? Ya, itu dikatakan working capital.
Nah, begitu mesinnya tidak dipakai lagi, makanya ruangannya kan bisa dipakai buat yang lain. Listriknya juga bisa pakai buat yang lain. Makanya dikembalikan lagi ke cash flow-nya gitu loh, ke cash flow-nya gitu. Jadi ini kan tahun kelima ini kan proyeknya selesai ya. Jadi working capital yang awal yang muncul di awal 70.000 ini dikembalikan lagi ke cash flow. Ya, jadi makanya dia menambah. Ya, menambah karena sudah tidak digunakan mesin itu lagi. Ya, ruangannya kembali, ya. Listriknya juga kembali, ya, tidak butuh listrik besar lagi gitu ya. Nah, inventorinya juga kembali lagi seperti semula gitu. Nah, gitu ya. Ini yang dikatakan tadi, kok sama Pak? Kan mungkin kondisinya juga beda. Nah, inilah yang dikatakan tidak sama antara arus kas keluar yang awal dengan arus kas yang diterima di akhir periode. Nah, itu yang dimaksud dengan kemarin itu. Tadi itu ya, mismatch antara arus kas masuk dan arus kas keluar. Ya. Jadi gitu. Jadi working capital-nya untuk supaya mesin itu jalan. Kita butuh apa saja, ya. Otomatis listriknya nambah, ruangannya juga nambah, ya. Orang yang kita beri tanggung jawab untuk memelihara mesin itu juga harus digaji. Nah, itu yang dikatakan working capital. Nah, ketika mesin itu tidak kita gunakan, makanya uang kasnya kembali ke kita. Ya. Oke. Jelas? Terima kasih, Pak. Ya. Jelas, Pak. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Jelas ya? Ini jelas ya? Ini skemanya jelas. Sama seperti tadi. Ya. Oke. Inflasi dan penganggaran modal ya. Jadi arus kas yang disebut nominal cash flow. Arus kas yang terjadi tanpa adanya inflasi disebut real cash flow ya. Arus kas nominal harus didiskontokan dengan tingkat bunga nominal dan arus kas real harus didiskontokan dengan tingkat bunga real ya. Karena kita pakainya nominal ya, nominal, makanya kita diskontokan dengan bunga nominal. Nah, itu ya. Nah, sekarang yang kedua, contoh yang kedua, arus kas pada proyek penggantian, ya, penggantian, replacement project. Ya. Sebenarnya penggantiannya ada dua, yaitu proyek perluasan, yaitu peningkatan lingkup operasional perusahaan, namun tidak mengganti aset atau operasi apapun yang sudah ada. Ya. Yang kedua adalah investasi penggantian, adalah sebuah perolehan aset produktif baru untuk mengganti aset yang lama. Yang kita bicarakan yang nomor 2 ini, ya, yang nomor 2 ini. Karena nomor 1 tidak ada pembelian aset baru, ya, tidak ada penggantian aset baru. Tidak ada penggantian aset lama, gitu ya. Ini pakai aset baru semua, ya. Nah, yang diganti adalah yang kedua. Nah, fungsi pembeda dari
investasi penggantian adalah sumber arus kas utama yang berasal dari penghematan biaya atau cost saving, bukan dari pendapatan baru. Nah, makanya tadi saya ngomong di awal, increase revenue atau decrease cost, ya, penambahan pendapatan atau pengurangan biaya atau penghematan biaya, ya, intinya itu, ya. Oke. Nah, untuk menganalisis, makanya kita bagi-bagi ya, ada initial outlay, ada annual cash flow, ada terminal cash flow, ya. Ini sudah pengelolaan awal, biasanya dari kalau proyek penggantian biasanya ada biaya perolehan aset tetap, pengiriman dan instalasi, investasi dalam working capital. Nah, ini ada penjualan aset lama. Nah, gitu ya. Karena diganti, maka aset lama akan dijual. Prinsipnya sama dengan disposal of fixed asset yang sudah Anda pelajari ketika belajar pengantar akuntansi. Makanya manajemen keuangan tidak bisa diberikan sebelum kita memperoleh pengantar akuntansi. Ya. Kemudian kita hitung implikasi pajaknya atas penjualan peralatan yang lama. Ya. Jadi harus net of tax. Nah, ini kemungkinan skenario pada aset lama yang dijual, yaitu sebesar nilai buku, ya. Book value sama dengan harga jual, berarti tidak ada gain, tidak ada loss, dan tidak ada pajak, ya. Ya. Nilai penjualan lebih besar dari nilai buku. Ini apa ini? Artinya apa? Dijual lebih besar daripada nilai buku. Gain atau loss? Gain atau loss? Gain, Pak. Gain. Oke. Berarti ada pajaknya. Kena pajak. Berarti harus dikurangi dengan pajak. Ya, kalau penjualannya kurang dari nilai buku, ya, dia akan loss. Ya, dia akan loss. Makanya teorinya dia dapat restitusi pajak. Ya, dia akan dapat restitusi pajak. Ya. Oke. Nanti akan kita lihat, ya. Arus kas tahunan pada investasi atau keputusan penggantian berbeda dengan arus kas perolehan aset baru, karena kita harus mempertimbangkan arus kas yang baru dengan arus kas yang lama, ya. Dan perubahan depresiasi dan pajak, ya. Biaya depresiasi akan meningkat sebesar nilai depresiasi aset baru, tetapi akan berkurang sebesar nilai depresiasi dari aset yang digantikan. Ingat ya, incremental, ya, perubahan, ya, perubahan. Jadi untuk depresiasi juga aset lama berapa, aset baru berapa. Nah, dicari kenaikannya, ya, dicari kenaikannya. Nanti akan ada contohnya. Oke. Peningkatan modal kerja sama dengan yang tadi, dan perubahan dalam capital spending. Nah, ini aset lamanya akan dijual, ya, harus free of tax, ya, harus dikurangi dengan pajaknya berapa. Nah, kita ini, ya, kita lihat. Kita akan menghitung arus kas dari proyek penggantian mesin press pada perusahaan Legend, di mana mesin baru menghasilkan net operated income sebesar 600.000, sedangkan mesin lama hanya menghasilkan 580.000. Nah, kita cari incrementalnya. Berapa incrementalnya? Incrementalnya berapa? 20.000, Pak. Ya, 20.000 ya. Kita cari incrementalnya 20.000. 600.000 dikurangi 580, bukan 600.000. Karena ini penggantian mesin lama. Ya, kita cari incremental
cash flow-nya. Ya, jadi bukan 600.000 tapi 600 dikurangi 580. Ya. Perusahaan membutuhkan net working capital sebesar 20.000, makanya kita akan menghitung. Nah, ini ya. Lihat nih. Mesin lama, mesin baru. Mesin lama annual defect cost-nya 70.000. Mesin baru 20.000. Berarti apa? Decrease in cost berapa? Decrease-nya berapa? Decrease-nya berapa? 50.000. Ya, positif ya, karena dia mengurangi cost. Net operating income-nya 600 dari 580, berarti naik 20.000. Nah, ini ya, book value of equipment. Equipment barunya 350, ya, sales value-nya nggak ada, pada saat ini nggak ada. Sales value di akhir tahun ke-5, 50.000, sedangkan yang old, book value-nya 100.000, sales value-nya 150.000. Ya, jadi book value-nya adalah 100.000, nilai sisanya diperkirakan pada saat ini 150. Kalau dijual untung atau rugi ini? Jual untung atau rugi? Ayo. Bila ini dijual, dia untung atau rugi? Nah, ayo. Pengantar akuntansi. Kalau dijual, dia untung atau rugi? Pada saat ini ya, pada saat ini. Ayo, untung atau rugi? Jawab aja, Pak. Jawab aja. Untung atau rugi? Untung. Untung, ya, betul. Karena harga jualnya 150, sedangkan book value-nya cuma 100.000. Nah, shipping cost-nya 20.000, installation cost-nya 30.000. Remaining project life-nya 5 tahun. Nah, hitung dulu ya. Depresiasi new mesin berapa? Depresiasinya berapa? Depresiasi new mesin. Mesin baru. 350 ditambah 20 ditambah 30 dikurangi 50 dibagi 5. Ya. Atau 70.000 per tahun, ya. Nah, ini saya tanya lagi. Mesin kedua depreciation expense-nya berapa? Mesin kedua. Ayo. Mesin kedua depreciation expense-nya berapa? Mesin kedua. Mesin lama. Depreciation expense-nya berapa? Ada yang tahu? 50.000. Gimana ngitungnya 50.000? 100 tambah 150.000 dibagi 5. Hah? 100 sama 150.000. Book value mesin berapa? 100.000 kan? Masal berapa? Remaining project life berapa? 5 tahun. Tinggal 100 dibagi 5, 20.000. Ya, itu kan sales value today. Hari ini sales value-nya berapa? 150, ya. Jadi kalau kita hitung, ya, depreciation expense new mesin 70.000. Old mesin 20.000. Jadi naiknya berapa? 50.000. Nah, ya. Net working capital-nya butuh tambahan 20.000, salesnya butuh tambahan kurang ya 100.000, fringe benefit-nya juga kurang 10.000, maintenance-nya nambah 40.000. Nah, kita akan identifikasi ini mana yang merupakan penambahan revenue maupun cost, mana yang pengurangan cost, ya. Nih, ya.
tadi. Ini untuk pembelian mesin lama dan penjualan pembelian mesin baru dan penjualan mesin lama. Mesin baru harga belinya 350, shipping cost-nya 20, installation cost-nya 30, working capital-nya 20. Ya. Kalau kita hitung cost dari mesin barunya cuma 400.000 ya, ditambah working capital-nya 20. Ya. Oh, mesinnya dijual seharga 150. Untung 50.000 kan? Karena book value-nya cuma 100.000. Untung 50.000. 50.000 ini dikalikan 30%. Minus 15.000. Jadi dapat uang dari penjualan mesin baru 135.000. Karena ini dapat, ini mengurangi 420. Ya. Jadi initial outlay-nya minus 285. Ya, oke. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Jadi ini dapat uang dari penjualan mesin lama, ya. Cost-nya 100, book value-nya 100, dijual seharga 150. Jadi untung 50.000. Ya, 50.000. 50.000 ini kena pajak 30%, pajaknya adalah minus 115.000. Makanya dikurangkan pada harga jualnya 150. Kita memperoleh 135.000. Ya. Jadi kalau kita tambahkan dengan pembelian mesin baru, makanya kita hanya keluar uang sebesar minus 285. Ini akan jadi initial outlay. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya? Nah, kita hitung cash flow-nya, ya, cash flow-nya, ya. Nah, cash flow-nya adalah tahun pertama sampai keempat dipisahkan ya dengan tahun kelima, karena tahun kelima ada penjualan dan pengembalian working capital. Increase in operating income, ya, naik ya, jadi 580 menjadi 600. Tadi reduce salary, ya, jadi 200 menjadi 100. Reduce defect tadi dari 70.000 menjadi 20.000. Reduce fringe benefit dari 20.000 menjadi 10.000. Ini adalah pemasukannya, ya. Outflow-nya adalah increase in maintenance 40.000 minus increase in depreciation 50.000. Jadi tadi mesin lamanya cuma 20.000, mesin barunya 70.000. Ya. Ditambahkan semua ini 180, ditambahkan minus 40, diminus lagi 50, ketemu 90.000. Taxes-nya sama 27.000. Net operating profit after tax atau EAT-nya adalah 63.000, ditambah depresiasinya 50.000, dikembalikan ya. Jadi net operating cash flow-nya 113. Nah, nanti ada pengembalian net working capital ya. Plus penjualan aset lama 50.000. Ini kebanyakan nolnya ya, kebanyakan nolnya. 50.000. Ya. Sekarang saya minta Anda menganalisis 50.000 ini. Kenapa dia tidak kena pajak? Kenapa 50.000-nya tidak kena pajak? Kan dia jual.
Ayo, kenapa? Kenapa 50.000 ini penjualan mesin baru di tahun kelima tidak kena pajak? Ya, yang ini. Nah, yang 350, sales value-nya 50.000, ya. Kenapa ketika menjual 50.000 ini tidak kena pajak? Kenapa tidak kena pajak? Karena apa? Karena apa? Karena ini untung bukan? Jual 50.000 ini untung nggak? Untung nggak? Untung atau rugi ini? Untung atau rugi? Untung atau rugi? Ayo, untung atau rugi? Untung atau rugi? 50.000 ini untung atau rugi? Rugi ya, Pak. Rugi. Tadi untung, sekarang rugi. Kita lihat ya. Kita hitung book value-nya. Ya. Book value. Cost dari aset ini berapa? Cost dari aset barunya berapa tadi? Berapa? Aset barunya cost-nya berapa? Kok lupa sih pengantar akuntansi nih, pelajaran pengantar akuntansi. Cost dari aset barunya berapa? Berapa? Cost dari aset barunya berapa? 350, Pak. 350, benar. Ayo, cost-nya berapa? 420. 420, benar. Cost-nya berapa? 400, Pak. Semua sih. Cost-nya berapa? 350 salah. 420 salah. Berapa cost-nya? 400, Pak. 400. Ya, 400. 350 ditambah shipping, ditambah instalasi, ya. 40.000. 400.000, maaf. Depresiasi per tahunnya berapa? Depresiasi per tahunnya 70. berapa? 70.000. Jadi kalau sudah 5 tahun, book value-nya berapa? Book value-nya berapa? Sudah 5 tahun dipakai, book value-nya berapa? 50.000. Ya, 50.000. Sama dengan salvage value-nya. Berarti kalau dijual, tidak untung, tidak rugi. Makanya dia tidak kena pajak. Karena dia tidak dijual, tidak untung, tidak rugi. Ya, ini dijual 50.000. Nah, jadi skemanya adalah keluar pertama minus 285, ya, 113, 183. Ya, kita hitung. Ya, kita hitung. Nah, ya, minus 285, 113, 113, 183. Ini ya. NPV berapa persen tadi? 15%. Ya. Nah. Empat 13 nih dikurangi betul nggak 128? Ya.
Jadi NPV-nya adalah 128.595,9. Pasti PE-nya di atas 1. IRR-nya di atas 15%. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Jadi memang kalau penggantian proyek penggantian memang agak rumit ya, agak rumit di sini. Karena kita harus memperhatikan incremental cash flow, ya. Lebih susah dibandingkan bila kita pengadaan baru, proyek baru, ya. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Nanti Anda boleh menghitung di Excel ya kalau ujian ya. Kalau ujian boleh hitung di Excel. Tapi kalau tadi gini ya, maaf ya, ini maaf saya cerita dikit. Tadi kita rapat dosen internal, jadi membahas mahasiswa-mahasiswa yang nilainya ada D-nya dan mungkin indikasinya bahwa kalau itu tetap D, dia nggak akan lulus di UTS, ya. Kok nggak lulus di UTS? Nggak akan lulus di semester genap ini, ya. Semester genap ini nggak akan lulus karena ada D di mata kuliah MKK, MKB, ya 2. Jadi salah satu yang indikasinya adalah Pak, itu ketika latihan pakai laptop, pakai Excel, tapi ketika kita ujian harus manual gitu ya. Makanya saya bagi Anda yang ngitung pakai nanti otomatis kan kalau ujian kan harus tulis tangan gitu ya, nggak boleh mengumpulkan dalam bentuk Excel. Nanti ketika nulis di Excel seperti ini saja, tapi langsung ketemu angka berapa gitu ya. Ini merupakan hasil hitung-hitungan di Excel, tapi ininya tetap harus dijabarkan gitu ya, tetap harus dijabarkan. Nah, ya. Dan ini lagi, inilah saya agak khawatir juga ya kalau menjangkit kepada Anda sekalian. Saking bosennya PJJ ya, sangat bosan sekali, saya juga bosan ya. Apalagi ini mungkin kemungkinan besar kalau seperti ini terus, mungkin kita semester depan belum bisa offline, belum bisa tatap muka, ya. Kita masih kayak gini terus karena ini bandel memang ya, orang Indonesia juga bandel seperti orang India gitu ya katakannya seperti itu. Makanya kalau di India kemarin melonjak, kita pasti akan melonjak karena tipikal orangnya sama, ya, orangnya sama. Ya, saya sih nggak menutup kemungkinan, saya juga mungkin seperti itu ya. Jadi karena saking bosannya PBJJ atau apa, jadi tadi ada indikasi dari dosen ya, indikasi dari dosen bahwa jawaban UTS kemarin itu ada yang sama sekelompok orang ya, seperti saya katakan kemarin di kelas ini ya. Mungkin jawabannya sumbernya dari satu orang, makanya kesalahannya pun sama. Dan bahkan ada yang lebih parah lagi, dia hanya meng-capture jawaban temannya, langsung dikumpulkan. Ya, langsung dikumpulkan. Nah, kalau itu sampai ketangkep, awas ya, Anda nggak akan saya kasih ampun sama sekali. Ya, itu kecurangan itu, berarti sudah fraud. Misalnya kalau auditing itu sudah fraud, sudah melakukan kecurangan. Ya, bukan kesalahan lagi, tapi sudah kecurangan, ya, melakukan kerjasama dengan orang lain, entah itu satu orang yang mengerjakan atau entah kelompok, pokoknya itu, karena saya mengindikasi seperti itu, ya. Dan yang lebih parah lagi seperti itu, meng-capture jawaban temannya di foto, langsung dikirim ke BAK, ya, itu anaknya ngaku, ya, mahasiswa tingkat akhir semester 6, ya, itu nggak tahu karena saking pusingnya PJJ atau saking bosennya PJJ, ya, itu.
ada juga ini ya, maaf ya, mahasiswa yang kemarin protes ke lembaga karena DO itu, ada yang awalnya pada saat tatap muka IP-nya bagus 3,6. Tapi ketika PJJ dia malah DO karena IP-nya kurang. Ya. Itu sangat kita sesalkan ya. Kenapa gitu ya? Maka saya ngomong ya, kita manfaatkan apa namanya? Dosen PA Anda. Ya, kita sudah membuat pernyataan bahwa tidak akan membuka aib kepada orang lain kecuali kaprodi. Ya, ungkapkan kepada PA Anda, Pak, saya ada masalah seperti ini. Saya ada masalah seperti ini. Ya, jadi tadi muncul juga masalah bahwa kalau PJJ itu dia sering disuruh-suruh untuk jaga warung gitu ya. Ya sebenarnya sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau ada PJJ ya Anda ngomong, Pak, saya lagi kuliah nih, gitu ya. Ya, karena gini, kita nggak tahu masalah Anda di rumah bagaimana, ya, seperti apa, gitu ya. Kalau Anda diam, kita nggak tahu, makanya kita nggak bisa mitigasi pertamanya gimana, harus diapakan ini, ya, gitu, ya. Jadi fungsi dosen PA, walaupun kita kadang-kadang diam aja, tapi kita ngecek, oh kita tuh biasanya gini, kalau nggak ada apa-apa ya berarti baik-baik saja gitu kan, masalahnya kan kayak gitu. Ya, kalau Anda nggak ngomong, Anda nggak jujur kepada kita, ya, kita juga nggak tahu, kita bukan peramal, ya, kita bukan peramal. Oh tahu masalahnya ini, nggak tahu. Nah, kadang-kadang juga mahasiswa tuh lebih cenderung bercerita kepada dosen, maaf ya, yang perempuan, ya, yang perempuan, ya. Nah, kalau laki-laki sungkan ya, saya ini enak PA-nya nggak pernah nanya, ya udah, ya saya anggap nggak ada masalah, ya, gitu. Ternyata seperti gunung es, di bawahnya masalah semua, ya. Dari nggak cocok sama orang tuanya, sering dimintain tolong, gitu ya. Nah, itulah. Ya. Jadi Anda manfaatkan dalam masa-masa ini kepada PA-nya, konsultasi ke PA, pembimbing akademik Anda, ya. Dari mahasiswa saya punya 3 mahasiswa yang nilainya di bawah, nilainya D untuk mata kuliah MKB. Kalau ini dibiarkan, dia akan nggak lulus, mungkin nggak lulus di semester ini. Nah, ya, gitu. Semuanya perempuan. Semuanya perempuan, 3-tiganya perempuan. Ya. Ya. Sekarang nggak perempuan, nggak laki-laki sama saja, ya, bisa menyimpan, ya. Kalau laki-laki mah kadang-kadang bisa diungkapkan, ya. Ungkapannya macam-macam. Kalau perempuan tuh kadang-kadang dipendam. Nanti kalau meletus, nah itu yang saya nggak mau seperti itu, ya. Tenang, kita semua care, dosen-dosen tahu Anda bosan, ya, Anda bosan, ya. Makanya saya ngomong dari awal, jaga protokol kesehatan. Kalau ada vaksin, ikut vaksin, ya, supaya cepat berlalu, ya. Itu siapa yang nggak bosan? Semuanya bosan, seluruh dunia bahkan bosan. Bahkan negara-negara yang sudah mulai copot masker, sekarang mulai lagi pakai masker karena kasusnya mereka juga naik, ya. Enak tuh di Singapura, enak tuh di Belanda, gitu. Jangan seperti itu, ya. Jangan seperti itu. Kita sudah bersyukur hidup di Indonesia, ya. Ya, saya kadang-kadang jaga, enak tuh Singapura, enak tuh di Belanda, enak tuh di Swiss, di Amerika sudah copot masker. Ya. Jangan seperti itu. Jangan banding. Maaf Pak, suaranya belum di-unmute Pak. Ya. Ya, kita kan susah di sini ya. Ya. Kita kan susah.
jangan banding-bandingkan negara kita dengan negara lain. Negara lain punya keuntungan sendiri, juga punya kejelekan sendiri, ya. Jadi jangan iri. Kita patuhi saja yang ada di aturan yang ada di Indonesia, gitu ya, supaya ini cepat selesai. Nah, gitu ya. Jadi saya harapkan Anda juga mengerti bahwa tidak hanya Anda yang bosan, saya juga bosan, seluruh dunia juga mungkin udah, kayak gini terus ya. Nah, maaf nih ya kalau ada yang meninggal karena COVID, kita juga mengalami di sini, dosen-dosen, pengajar-pengajar, teman-teman kita, ya. Gitu. Makanya kita harus patuh gitu ya, patuh. Ya. Oke. Nah, ini ada satu masalah lagi, ya, ada satu slide lagi terkait capital budgeting, ya. Tapi istirahat dulu lah sampai 3:30 ya, sampai 3:30 ya, istirahat dulu ya. Jadi ini kita bahas ke slide yang lama, mungkin akan memperkaya kita terhadap pemahaman materi capital budgeting, ya. Ini sama, satu lagi aja yang ini sudah kemarin. Ini sudah. Nah, nanti ya, setelah 4:30 kita bahas yang ini ya. Ya, contoh-contoh yang lain. Capital budgeting yang lain. Ini slide-nya sudah ada di slide yang saya kirim minggu kemarin, ya, minggu kemarin. Jadi kita istirahat dulu sampai 3:30 ya. Oke? Ya. Ini contohnya agak beda. Jadi ini mesin baru ya, mesin baru, pembelian mesin baru. Cost-nya adalah 400.000 ya. Shipping and installation will be 220.000. Jadi cost-nya mesinnya berarti menjadi 420 ya. Cost pembelian tambah shipping ya. Dibutuhkan 25.000 di net working capital pada saat setup. Ya, ini yang beda. 3-year project life, 5-year class life ya. Jadi proyeknya hanya 3 tahun, tapi masa manfaat mesinnya 5 tahun. Kita pakai masa manfaat mesinnya. Lihat ya, nanti depresiasinya gimana ya. Simple flat straight line depreciation ya. Revenue will increase by 220 per tahun. Jadi revenue-nya naik 220 per tahun. Defect cost will fall. Jadi defect cost akan turun sebesar 10.000 per tahun. Ya. Operating cost will be rise 30.000. Jadi ini sudah incremental semua. Salvage value after year ketiga adalah 200.000. Jadi ketika proyeknya berakhir, mesinnya dijual laku 200.000. Ya. Cost of capital 12.000, marginal tax rate-nya 34.000. Saya tanya dulu, depresiasi per tahunnya berapa? Depresiasi per tahunnya berapa? Depresiasi per tahunnya berapa? 20, Pak. Gimana hitungnya? 400.000 tambah 20.000. Nah, kemudian dibagi berapa? Dibagi ya, 420 dibagi 5 karena masa manfaat mesinnya adalah 5 tahun. Tapi ingat ya, di tahun ketiga dia bisa dijual seharga 200.000. Jadi kita ngitung book value di tahun ketiga. Kita lihat ya. Ya, jadi ini depresiasi per tahunnya adalah
420.000 dibagi 5 tahun. Itu berapa? 84.000 ya, 84 ribuan. Ya, kita lihat. Ya. Kita hitung initial outlay-nya, ya. Pembelian mesin 400.000, shipping and installation 420. Jadi depreciable cost-nya adalah 420. Ya, ini yang dijadikan dasar untuk menghitung depresiasi per tahun. Oke. Ditambah apa lagi? Ditambah apa lagi? Net working capital 25.000. Jadi initial outlay-nya adalah minus 445.000. Ya. Investasi awalnya dia butuh 445.000. Ya, hitung cash flow. Cash flow di tahun pertama sampai ketiga karena project life-nya hanya 3 tahun, ya, 3 tahun. Ya. Increase in revenue, ya, 220.000. Decrease in defect cost 10.000. Ini merupakan pendapatan juga karena cost-nya berkurang, ya. Increase in operating expense, ya, operating cost 30.000 berarti karena naik operating cost-nya maka berkurang 30.000. Ya. Depreciation expense 84.000. Ya. 420 dibagi 5. Ya, dibagi 5 tahun. Karena masa manfaat dari mesinnya adalah 5 tahun. Ya. EBT-nya adalah 116. Ya. Taxes-nya 34%, EAT-nya 76.560. Cash flow-nya harus ditambah dengan depresiasi. Ditambah depresiasi, makanya cash flow-nya menjadi 160.560. Ya. Dari tahun pertama sampai tahun ketiga sudah, ya. Jadi dari initial cash flow-nya tadi, initial outlay-nya minus 45, cash flow-nya, arus kas masuknya adalah 160.560 dari tahun pertama sampai tahun ketiga. Tapi ingat ya, tahun ketiga ada terminal cash flow. Nah, ini kita hitung sales value-nya 200.000 ditambah atau dikurangi tax effect on gain or loss. Kita hitung dulu tuh, ya. Ditambah recapture of working capital, terminal cash flow. Nah, tadi mesinnya bisa dijual pada harga 200.000 di akhir tahun ketiga. Ya. Nah, untuk menentukan gain atau loss kita bandingkan sales value dengan apa? Kita bandingkan tadi dengan Book value. book value. Tahu nggak book value mesinnya berapa di tahun ketiga? Berarti accumulated depreciation-nya berapa? 84 dikalikan 3 kan? 84.000 dikalikan 3. 240 262 ya, 262. 252. 250 atau 60? 252 ya, 252. Berarti book value-nya berapa? Book value-nya berapa? 420 dikurangi 252. 168. Ya, betul. Ya. Book value sama dengan 168. Kalau dijual pada harga 200, ini gain atau loss? Gain. Gain ya, berarti kena pajak. Kena pajak, ya. Gain-nya adalah 32.000, makanya 32.000 ini akan kena pajak 34%. Makanya dikurangi 10.880. Nah, terminal cash flow-nya adalah 200.000 penjualan dari mesinnya, ya, dikurangi dengan pajaknya atas penjualan ini 10.880 ditambah dengan recapture of net working capital 214.120. Jadi ketemu ya tadi minus 445 plus 160.560 ya sampai 3 tahun ditambah dengan 214.120.
Cash flow di tahun ke-0 adalah minus 445. Cash flow di tahun pertama dan kedua 160,560. Ketiga 160,560 ditambah terminal cash flow-nya 214,120. Nah, kita present value-kan dengan berapa tadi? 12% ya. Nah, kita present value-kan dengan tingkat diskonto atau required rate of return-nya 12%, kita ketemu IRR-nya 22,1%, NPV-nya 93,044. Karena positif, kita akan terima proyeknya. Ya. Oke. Ada pertanyaan? 1A, ada pertanyaan? 1A ada pertanyaan? Ya. Ini beda umur ya, umur proyeknya 3 tahun, masa manfaat dari asetnya 5 tahun. Ada perbedaan di situ. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, contoh yang kedua adalah bila ya bila mesinnya tidak bisa dijual seharga 200.000 tapi cuma 100.000 ya. Tadi kan dijual pada harga 200.000 ya, tapi yang kedua ini contohnya adalah dia dijual pada harga 100.000 ya. Gain atau loss? Gain atau loss? Book value-nya tadi berapa? Book value-nya tadi berapa? 168.000. 168. Dijual pada harga 100.000. Gain atau loss? Gain atau loss? Loss. Loss ya. Loss 68.000 berarti kita dapat restitusi pajak. Nah. Ya. Loss 68.000 berarti kita dapat pengembalian pajak sebesar 23.120 ya. Penjualan mesin lama ya, penjualan mesin maaf, restitusi pajak menambah ya, karena menambah ya, ditambah recapture net working capital. Terminal cash flow-nya 148.120. Sama, semuanya sama kecuali terminal cash flow-nya ya. Kita NPV-kan. Nah, tetap masih proyeknya masih bisa diterima ya. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita ke contoh yang dua. Ya, contoh kedua, problem kedua. Ini sama. Cuma proyeknya 8 tahun, ya. Masa manfaat asetnya 5 tahun. Ya. Nah, ini ada satu ya yang tadi merupakan sangkos ya. Mana yang sangkos? Mana yang sangkos? Sangkosnya mana sangkosnya? 25.000. Ya. Already paid consultant 25.000 untuk melakukan analisis ya. Jadi ini
merupakan irrelevant cost, tidak usah diperhitungkan, ya, tidak usah diperhitungkan, ya. Nah, kita hitung saja, ya. Depreciable cost-nya berapa? Depreciable cost-nya atau mesinnya itu cost-nya berapa? Total cost mesinnya berapa? 550 ditambah 25. 25. 575, ya. Dibagi 8 atau dibagi 5? 5. 5, Pak. Ya, 5. dibagi 5 ya, jangan 8 ya. Jadi depresiasinya cuma tahun pertama sampai tahun kelima nggak ada depresiasinya. Nah, gitu ya. Masih ingat kan dulu ya? Bila kita punya aset sudah terdepresiasi sempurna ya, tapi masih kita gunakan, maka nilainya di neraca berapa? Ayo, masih ingat nggak? Di neraca ditulis berapa? Misalnya kita punya mesin nih, kita punya mesin ya. Di akhir tahun masa manfaat, misalnya sudah 5 tahun kita gunakan, ya, tapi masih bisa digunakan, makanya kita pertahankan dia, mesinnya kita pertahankan. Makanya mesin ini dicatat di neraca angka berapa? Ditulis berapa? Ayo, ditulis 1 ya, ditulis 1. Ya, ditulis 1. Ya. Ya. Nah, kita lihat ya. Initial outlay-nya ada 550 cost of new machine ditambah shipping installation, jadi depreciable cost-nya adalah 575. Ya. Ditambah working capital 15.000, berarti initial outlay-nya adalah 590 minus ya, 590. Kemudian kita hitung cash flow-nya dari tahun pertama sampai kelima. Nah, ya. Ada depresiasinya, ya, ada depresiasinya, ya. Karena ini proyeknya untuk 8 tahun. Berarti tahun ke-6 sampai ke-8 nggak ada depresiasinya. Nah, gini, ya. Depresiasinya 0. Ya. Ditambah terminal cash flow-nya. Ya. Oke. Ya. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Karena ini mesinnya bisa dijual 40.000 di akhir tahun ke-8, ya. Makanya dia pajaknya 34 kalikan 40.000, ya. Karena dia gain 40.000, ya. Ya. Oke. Hitung-hitung pakai Excel, NPV-nya ketemu 293.534. Kita akan terima proyek ini, ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Kalau nggak ada, kita ke contoh 3 ya. Contoh 3 ini adalah penggantian, replacement, ya. All asset sudah dipakai 5 tahun, ya. Perkiraannya 10 tahun, ya. Dipakai 5 tahun, perkiraannya 10 tahun, ya. Oke. Jadi dia book value-nya berapa? Book value-nya berapa? Ya, book value-nya berapa? Tinggal
1.125.000 dibagi 2 karena dia masa manfaatnya 10 tahun baru dipakai 5 tahun. Berarti book value-nya setengah, ya. Current sales value adalah 400.000. Ya, ini informasi asetnya, aset lamanya. Oke. Aset barunya nah ini, ya. Nah, ini ada sangkosnya juga. Sangkosnya apa? Sangkosnya apa? Sangkosnya apa? Sangkosnya Training program. training program, ya. Sudah nggak bisa diapa-apakan lagi, ya. Kita hitung dulu sales the old asset. Yang ini yang penting, ya. Sales value-nya 400.000 tadi sudah. Nah, book value sama dengan depreciable asset dikurangi total accumulated depreciation, ya. Nah, book value-nya adalah 1125 dikurang 562.500 atau kalau tadi sudah dipakai 5 tahun sedangkan masa manfaatnya 10 tahun, makanya kita bagi 2 saja, ya, sama dengan 562.500. Jadi book value-nya 562.500 dijual pada harga 400.000. Gain atau loss? Gain atau loss? Loss, Pak. Loss, ya, loss. Berarti kita akan dapat restitusi. Nah, kita dapat restitusi sebesar 56.875. Ya, kita hitung dulu, ya. Nah, initial outlay-nya, ya, new machine, ya, shipping and installation, depreciable asset, ya, net working capital, ya, after tax proceed of sold of after tax proceed sold of old machine. Jadi 400.000 ditambah 56.875, ya. Jadi initial outlay-nya minus 1417125. Nah, gitu, ya. Kita hitung cash flow-nya. Nah, increase sales and cost saving, ya. Extra depresiasi. Nah, ini extra-nya hitungnya gimana? Ya. Depresiasi mesin baru dikurangi depresiasi mesin lama. Ya. Ternyata dia minus NPV-nya, berarti tidak jadi ganti mesin baru. Nah, kita akan menolak proyeknya, ya, proyeknya kita tolak. Ya. Nah, ini yang jadi penasaran ini adalah depresiasi ini nih, ya. Incremental depreciation, hitungnya gimana? Mesin baru berarti 1806, ya, kita hitung dulu. 1806 dibagi berapa? 1806 1806 ada sales value-nya, lihat dulu. Nah, ada 500.000 dikurang 500.000 dibagi 5, ya. Berarti 1.760.000, ya. 1.760.000, ya. Yang kedua adalah depresiasinya mesin lama. Mesin lama depresiasinya adalah tadi, ya, 56 berapa? 56 tadi, Bro? Nah, 562.500 dibagi 5, ya. Jadi 112
500 ya. Nah. Satu satu dua 500, 112.500 ya, ini 1806 dikurang 500 dibagi dengan 5 ya. Catat. 1806 00 dikurang 500 dibagi 5 nah, ya. 261.200 dikurangi berapa tadi? Ya. Ya. Betul nggak? Lihat dulu 565 oh 562.500 dibagi 5 berapa? 112.500 dikurangi 261 ya. Ini ekstra depresiasinya betul nggak? Ya, depresiasi mesin baru dikurangi depresiasi mesin lama. Kok salah ya? Mesin barunya depresiasinya berapa tadi? Ini kan 1806 ya, dikurangi sales value-nya berapa? 500.000 dibagi 5 261.200 dikurangi 113 ini salah ya. Ekstra depresiasinya salah ya? Ya, betul apa salah ini? Halo? Betul nggak ini? Hah? Betul nggak? Nih, ekstra depresiasinya betul atau salah?
Kan depresiasi mesin barunya kan 186 dikurangi 500 dibagi 5. Ya kan? Yang lama itu berapa? 1806 dikurangi 500 kan? 500 ya dibagi 5. 261 ya. Sedangkan mesin lamanya berapa? Ini kan dikurang 1125 ya. 100 Kalau saya sih hitungnya 148 700. Gimana? Oh, ya 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 ya. Enggak. Ini kan betul kan? Ini tambah ya, tambah 265 ditambah 100 ya. Ini loh, ekstra depresiasinya betul atau salah? Hitung dulu. Ya. Kalau saya sih ngitung 148 700. 148 700. Halo, masih ada orang? Ya, Pak. Ini ekstra depresiasinya betul atau salah? Kalau saya dapatnya 188.700, Pak. Nah, 188 700 dari mana? Saya 148 700. Depresiasi mesin barunya berapa? Kan ini kan? 1806 dikurang 500 ya, dibagi 10 dibagi 5. 261 kan? 261 ya kan? Ya, Pak. Ya. Mesin lamanya berapa? Mesin lamanya kan ini aja. 1125 dibagi 10. Kalau current salvage-nya dia Nggak apain, usah Pak? dihitung, ini nggak usah dihitung. Ini kan harga jualnya di tahun kelima. Depresiasi per tahunnya kan 1125, awalnya loh 1125 dibagi 10 kan? Ya kan? 112.500. Jadi 261 kurangi 112.500. Kalau saya gitu. Kalau Anda gimana? Satu 1806 kurangi 500 bagi 5. 261 200 dikurangi 261 200 dikurangi 112 500. 148 700. Ini kan incremental ya, penambahan depresiasi, makanya namanya extra depreciation ya. Kalau saya ngitung sih 148 700. Ini kok 248 700 ya.
Ini harusnya kalau 148 proyeknya diterima nih ya. 148 kan berarti ininya nambah 100 gitu ya. Oke. Ya intinya gitu ya. Ini adalah extra depreciation atau incremental depreciation. Ya nanti akan saya cari salahnya di mana. Ini salah atau betul ya. Saya nggak tahu juga. Mungkin ada soal yang terlewat gitu ya. Saya lihat lagi. Kan betul ya. 185, 1806 dikurangi 500. Izin Pak, itu Ah. itu sepertinya yang salvage value yang Yang mana? hasilnya 287 kalau nggak dikurangi 500. Nah ini kan ada salvage value setelah tahun kelima. 500.000. Iya, hasilnya 287 kalau gitu. 287 berarti sama. 287 dikurangi Ya, maksudnya 248,7 kalau 1806. daftar 18. Iya sih, kalau nggak dikurangi ini ya, nggak dikurangi salvage value ini ya. Tapi tadi hitungnya salvage value-nya dihitung nih. Ya, karena memang sih ada dua pendapat ya yang mengatakan bahwa salvage value ini nggak usah dihitung karena nanti akan diperhitungkan di tahun kelima gitu ya. Tapi ada yang ngomong ini dikurangkan dulu untuk menghitung depresiasinya sama seperti ketika kita menghitung akuntansi ya. Ini nggak tahu nih pakai yang mana nih ya. Karena tadi di depan semuanya dibagi. Nanti saya lihat lagi ya. Saya lihat lagi. Oke, ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Nanti saya lihat lagi ya yang ini ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum Pak. Belum ya? Oke. Foto dulu dua bukti. Sebelum ini. Dibuka dulu kameranya. Satu, dua, tiga. Ini nggak kelihatan.
ya. Untuk latihan kerjakan halaman 430 ya. Gampang kok ini 430. Pakai ini aja, pakai komputer aja. Nomor 1218 ya. Nomor 1218, halaman 430 nomor 218 ya. Ya. Oke. Kalau begitu kita akhiri PJJ kita hari ini. Izin bertanya, Pak. Apa? Izin bertanya, Pak. Ya, Untuk tugasnya deadline-nya kapan ya, Pak? besok jam 8 ya. Oh ya. Malam apa pagi, Pak? Pagi lah. Iya, Pak. Malam. Ya. Terima Oke kasih, ya. Pak. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya. Sudah ada 3 yang tumbang nih ya. Hati-hati. Ya. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Banyak, Pak. Terima kasih, Pak.